Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ada 7 pejabat yang disebut-sebut menjadi penjahat demokrasi. Siapakah mereka? Wacana penundaan pemilu dan juga penambahan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode terus mencuat di ruang publik. Wacana itu menimbulkan pro dan kontra serta ramai dibahas oleh warganet di media sosial. Bagi yang pro menyatakan penundaan pemilu dibutuhkan karena pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia saat ini belum selesai, sehingga pemerintah membutuhkan waktu tambahan untuk memulihkan kondisi perekonomian sebelum melangkah ke pemilihan umum. Sementara kelompok yang kontra menyatakan penundaan pemilu bertentangan dengan konstitusi dan juga syarat dengan kepentingan elit politik. Baru-baru ini LSM Kontras melalui akun Twitternya merilis 7 nama pejabat tinggi politik dari Indonesia yang mengusung wacana penundaan pemilu. Tidak tanggung-tanggung, dalam unggahannya Kontras menyematkan tagar penjahat demokrasi bagi pengusung wacana itu. Mereka yang menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan atau penundaan pemilu. Tagar penjahat demokrasi, begitu tulis akun Twitter @kontras pada Kamis 14 April. Dalam unggahannya itu, Kontras menyebut ada 7 nama pejabat publik yang secara terang-terangan mengusung wacana penundaan pemilu. Mereka terdiri dari kalangan menteri, anggota DPR RI, dan juga petinggi partai politik. Berikut ini adalah ke-7 nama tersebut. Yang pertama adalah Luhut Binsar Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan saat ini menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi. Dalam beberapa kesempatan ia getol menyuarakan wacana penundaan pemilu, termasuk di channel YouTube Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Luhut juga mengklaim memiliki data terkait jumlah rakyat Indonesia yang menginginkan penundaan pemilu. Ia bahkan menyebut angkanya sangat fantastis, yakni sekitar 110 juta orang. Yang kedua adalah Tito Karnavian. Mantan Kapolri ini kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ia pernah melontarkan pernyataan dukungan penundaan pemilu dengan mengatakan bahwa wacana tersebut bisa saja dilakukan dengan cara mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Bahlil Lahadalia. Awal Januari lalu, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia pernah menyatakan dukungannya terhadap wacana penundaan pemilu. Ia beralasan hal tersebut merupakan keinginan kalangan usaha yang menilai saat ini kondisi perekonomian Indonesia belum stabil akibat pandemi COVID-19. Yang keempat adalah Dea Tunggaesti. Sekretaris Jenderal PSI ini menyatakan persetujuannya terhadap wacana penambahan masa jabatan Jokowi jadi 3 periode. Menurut dia, PSI akan mendukung hal tersebut jika dilakukan melalui mekanisme amandemen konstitusi. Yang kelima adalah Erlangga Hartarto. Saat ini Erlangga Hartarto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Ia juga tercatat sebagai Menko Bidang Perekonomian di Kabinet yang disusun oleh Jokowi. Ia mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi dari masyarakat dan hal tersebut harus diserap. Yang keenam adalah Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar adalah Ketua Umum PKB yang masuk dalam koalisi pendukung Jokowi. Ia mengklaim banyak akun medsos yang setuju dengan wacana penundaan pemilu dalam 1 atau 2 tahun. Sama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Muhaimin Iskandar juga mengklaim memiliki big data berjumlah 100 juta orang. Dan yang terakhir adalah Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN. Dalam beberapa kesempatan yang ada, partainya menyatakan setuju apabila pemilu 2024 diundur dengan sejumlah pertimbangan. Lalu bagaimanakah reaksi dari warganet? Hingga Jumat 15 April, postingan dari Kontras tersebut telah disukai oleh 7.577 orang. Kemudian di-retweet sebanyak 3.168 kali dan dikutip sebanyak 257 kali. Daftar 7 politisi dan pejabat publik yang diunggah oleh akun Twitter Kontras itu mendapatkan beragam reaksi. Ada yang setuju, namun ada yang menganggap Kontras berlebihan dengan menyematkan label penjahat demokrasi. Cuma hayalan aja sampai diseriusin pakai label penjahat segala. Lu pikir Mak Banteng bakal rela Tuan Putri nggak jadi Wapres 2024? Tweet akun Twitter @bintang-bintang. Apakah masih sebatas wacana? Sudah masuk kategori penjahat? Izin bertanya. Tanya akun Twitter yang lainnya. Pemilu 2024 diundur, mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi.
Para petinggi partai politik telah mengkhianati reformasi dan tidak taat konstitusi dengan mengusulkan pemilu 2024 dimundurkan. Mereka yang meminta pemilu 2024 dimundurkan sudah mengkhianati amanat reformasi dan tidak taat konstitusi, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi Jumat 25 Februari. Kata Jamiluddin, para elit parpol yang menginginkan pemilu 2024 diundur untuk menggolkan kehendakan oligarki dan juga pihak-pihak yang haus kekuasaan. Semua pihak yang pro-demokrasi harus menolak pola-pola mobilisasi untuk memperlama kekuasaan. Begitu ungkapnya. Para politisi yang menginginkan pemilu 2024 diundur berdasarkan klaim aspirasi rakyat. Berbekal atas aspirasi rakyat inilah akan dijadikan peluru politik untuk mendesak MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. MPR akan dibuat seolah tidak berdaya menolak kehendak rakyat hasil mobilisasi itu. Pemerintah pun akan dengan santun menyatakan, saya tidak bisa menolak kehendak rakyat, suara rakyat, suara Tuhan yang tak sepatutnya ditolak. Kata Jamiluddin, elit parpol mengungkapkan dasar pemilu 2024 diundur atas pertimbangan keberlangsungan ekonomi. Geliat aspirasi dari berbagai elemen masyarakat akan terus didengungkan agar terbentuk pendapat umum bahwa rakyat memang menginginkan pemilu ditunda. Kesan yang ingin dibangun adalah hanya pemerintahan inilah yang dapat menjadikan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, sudah seharusnya pemerintahan ini diberi tambahan waktu untuk membenahi ekonomi Indonesia. Begitu pungkasnya. Masyarakat dalam beberapa waktu dikejutkan dengan adanya perkembangan wacana atas usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Caimin mengenai pengunduran penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang yang disampaikan kepada awak media di gedung DPR RI Senayan Jakarta Rabu 23 Februari lusa kemarin. Ada sejumlah hal yang menyebabkan ia mengusulkan mundurnya pemilu. Pertama, akan terjadi pembekuan agresivitas ekonomi saat pemilu berlangsung. Kedua, transisi kekuasaan untuk mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, dikhawatirkan terjadi eksploitasi konflik saat masa pemilu. Oleh karena itu, ia mengusulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Namun realitasnya wacana itu justru memicu timbulnya fenomena polemik di tengah kehidupan masyarakat, bahkan mengundang munculnya kecurigaan adanya agenda terselubung di balik digulirkannya wacana pemilu 2024 diundur, sehingga mendorong munculnya komentar dari masyarakat.